Assalamualaikum gengsku sayang, ketemu lagi ya Mama Mita. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Mamita dan juga tim Story Gang baik. Buat kalian kaum rebahan jangan lupa siapin camilan sama minuman manis biar nontonnya makin asik. Oke gengs, hari ini kita akan bahas tentang salah satu wanita paling kejam di dunia. Wanita yang tutup usia di usia 54 tahun ini diketahui telah membunuh setidaknya 650 orang dalam kurun waktu 25 tahun. Siapa wanita itu, ada yang tahu nggak? Wanita ini percaya bahwa mandi dengan darah perawan bisa menjadikan kulitnya menjadi muda kembali, gengs. Ngeri nggak sih? Jadi kasus Ibu Elizabeth ini kayak di film dongeng-dongeng yang menganut sekte-sekte setan tertentu gitu loh, gengs. Baiklah, sekarang kita kenalan dulu yuk, siapa sih Elizabeth Bathory ini? Jadi Elizabeth ini katanya adalah salah satu bangsawan paling kaya raya di Hongaria, putra pasangan Jos dan juga Anna Bathory. Keluarga besarnya itu terdiri dari orang-orang terpandang dan kaya raya, gengs. Bahkan salah satu sepupunya ada yang menjadi Perdana Menteri di Hongaria. Seorang lagi adalah kardinal. Kardinal itu semacam pejabat di salah satu gereja Katolik di Roma gitu loh, gengs. Bahkan pamannya, Stephen, kemudian menjadi salah satu raja Polandia. Tetapi di tengah kekayaan dan juga popularitas keluarga mereka, ternyata keluarga mereka ini memiliki sisi gelap. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah penganut satanisme dan juga paganisme, dan salah satu sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa yang membuat dia sering sekali melakukan kejahatan seksual kepada para korbannya, gengs. Jadi bisa dibilang kalau beberapa dari keluarga Mbak Elizabeth ini, mereka itu memiliki perilaku menyimpang di balik ketenaran mereka. Jadi pada umur 15 tahun, Elizabeth ini menikah dengan laki-laki bernama Count Ferenc Nedasdy. Duh, sumpah jenenge wangel. Jadi Mas Nedasdy ini berusia 10 tahun lebih tua dari Mbak Elizabeth. Lebih tepatnya umurnya udah 25 tahun ketika menikahi Mbak Elizabeth ini, gengs. Karena suaminya itu berasal dari bangsawan yang lebih rendah dari Mbak Elizabeth, akhirnya Elizabeth ini tetap menggunakan nama belakang Bathory bukan Nedasdy seperti nama belakang suaminya, gengs. Kedua pasangan tersebut akhirnya tinggal di Kastil Kektic namanya, yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Kektic di lembah di bawahnya. Suaminya jarang sekali mendampingi Elizabeth karena lebih sering berada di medan perang karena saat itu negara mereka sedang berperang melawan Ottoman. Ferenc kemudian dikenal sebagai laki-laki yang sangat pemberani karena berani melawan Ottoman Empire. Bahkan dianggap sebagai pahlawan di Hongaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Keren banget sih. Elizabeth yang saat itu masih muda merasa kesepian karena suaminya lebih sering ada di medan perang daripada menemani dia, gengs. Boso Indonesia nih ku jablay gitu loh, gengs. Lain Bagil ya si jablay. Aduh, maaf ya Mbak editor yang cantik. Dia disebutkan sering sekali mengagumi kecantikannya sendiri dan memiliki banyak sekali kekasih gelap untuk memenuhi hasrat seksualnya. Bahkan Elizabeth ini pernah lari sama kekasih gelapnya dan akhirnya kembali ke rumah, tapi alhamdulillah suaminya memaafkannya, gengs. Wih, di zaman sekarang suami mana sih yang sebaik itu? Mbak Elizabeth suaminya udah baik gitu, kaya lagi masih dihianatin. Tapi hal itu ternyata nggak mengurangi kelainan Elizabeth akan hasrat seksualnya. Jadi dia itu kurang puas sama satu lelaki sampai akhirnya dia mengoleksi beberapa lelaki. Bahkan pelayannya aja dia jadikan selingkuhannya, gengs. Wih, waduh, lagi jadi doyan tenan yo. Astagfirullah. Disebutkan juga bahwa Elizabeth ini juga biseksual. Dia sering sekali melakukan hubungan badan dengan bibi kandungnya sendiri yang bernama Countess Clara Bathory. Jadi dia itu biseksual ya, mau sama cowok, mau juga sama cewek. Dan Elizabeth pun mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh pelayannya yang bernama Dorothea Sentes atau yang akrab disapa Dorcas. Karena pengaruh dari Dorcas inilah akhirnya Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual melalui penyiksaan yang dia lakukan kepada banyak sekali pelayan-pelayannya, geng. Dan korban-korbannya itu dipilih yang masih muda dan kalau bisa yang masih virgin alias perawan, gengs.
Dalam aksinya itu Elizabeth dibantu oleh beberapa pelayan dia yang lain. Antara lain Suster Ilona Ju, Johannes Uchvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth juga. Seperti yang tadi Mamita jelasin kalau Elizabeth itu suka sama cewek dan juga cowok ya gengs. Bersama para kru ilegalnya itu, Elizabeth akhirnya mengubah kastil Cactitch menjadi sebuah teror dan tempat penyiksaan. Para gadis muda yang jadi pelayannya disiksa dengan cara diikat, dicambuk, bahkan menggunakan alat-alat yang tajam untuk melukai beberapa bagian tubuh yang lainnya. Si Elizabeth ini disinyalir suka banget melukai korbannya dengan cara ngiris urat nadi si korban sampai darahnya itu tercecer ke bawah lantai, dan dia itu sangat menyenangi kepuasan seksual model begitu loh gengs. Elizabeth dan beberapa pelayannya merasa puas ketika melihat orang tersiksa penyakit yang udah akut, dan ketika suaminya meninggal, teror kepada pelayan-pelayannya semakin gencar gengs. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth merasa bahwa kecantikannya sudah mulai memudar dan keriput sudah ada di mana-mana. Sebenarnya wajar banget gak sih gengs, wanita berusia 40 tahun udah keluar keriputnya? Itu kan alamiah ya. Tetapi karena Elizabeth adalah pemuja kecantikan, dia rela melakukan apa saja untuk mengembalikan kecantikannya, supaya dia tetap dipuja-puja oleh masyarakat. Suatu hari seorang pelayan yang menyisir Elizabeth tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Si Elizabeth ini akhirnya menampar pelayan itu dengan kerasnya, dan pipi si pelayan berdarah. Darahnya menetes di tangan Elizabeth. Jadi yang berdarah itu hidungnya gengs. Darahnya mengucur ke bagian tubuh Elizabeth. Mulai saat itulah Elizabeth percaya bahwa darah seorang gadis muda itu bisa memancarkan aura kecantikannya kembali. Seketika Elizabeth menyuruh pelayan-pelayannya untuk menelanjangi gadis tersebut, dan diseretnya gadis tersebut ke dalam bak. Lalu dipotonglah urat nadi gadis malang itu. Lalu Elizabeth masuk ke dalam bak mandi tersebut untuk mandi berendam menggunakan darah gadis perawan itu gengs. Gila gak sih gengs? Dia menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet mudanya. Ketika semua pelayan mudanya sudah meninggal, dia akhirnya merekrut semua gadis desa yang ada di sekitarnya untuk dibawa ke kastil. Tentunya menjadi pelayannya dong gengs. Nasib mereka semua sama gengs. Jadi mereka diikat di atas bak mandi dan urat nadi mereka dipotong, sehingga darah mereka menetes ke dalam bak mandi dan genangan darah mereka digunakan untuk berendam. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam berisi darah ini sambil menyaksikan para korbannya sekarat dengan meneteskan banyak sekali darah dari tubuhnya gengs. Jadi Elizabeth ini menikmati pemandangan ketika pelayan-pelayan mudanya itu sekarat gengs. Darah menetes dari bagian tubuh yang disayat oleh pelayan Elizabeth, sampai akhirnya pelayan-pelayan yang digantung itu pun tewas mengenaskan, dan Elizabeth tertawa ceria dan bahagia melihat itu semua. Bahkan sesekali Elizabeth juga meminum darah dari para korbannya untuk memunculkan yang katanya inner beauty gengs. Wah, udah gak waras kayaknya ya gengs, Elizabeth dan juga para pelayannya ini ya. Tapi Elizabeth tak kunjung puas juga. Ia merasa bahwa darah-darah para pelayan yang dibunuhnya itu masih kurang memuaskan baginya. Akhirnya demi mendapatkan darah yang lebih berkualitas, Elizabeth memerintahkan pelayan-pelayannya untuk merekrut perawan-perawan dari bangsawan kelas rendahan. Mamita baru tahu kalau ada bangsawan kelas rendahan ya. Ada yang tahu jelasin dong sama Mamita. Namun hal tersebut akhirnya menjadi bumerang baginya. Hilangnya para gadis-gadis bangsawan akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari para bangsawan-bangsawan di daerah sana. Orang-orang berpengaruh dan juga raja sendiri sangat curiga loh. Kenapa gadis-gadis ini pada menghilang ya? Terus kemana mereka? Akhirnya pasukan tentara di bawah pimpinan Giorgi Turzo. Jadi Pak Giorgi ini adalah sepupu dari Elizabeth sendiri. Mereka menyerbu istana Cactitch di malam hari karena udah sangat curiga dengan hilangnya gadis-gadis tersebut gengs. Mereka semua sangat terkejut melihat pemandangan yang ada di dalam istana tersebut. Mayat seorang gadis muda yang pucat tergeletak di atas meja makan. Seorang gadis muda yang sekarat diikat dengan bagian urat nadinya yang udah disayat-sayat. Diikatnya tuh di tiang gitu gengs. Jadi di bagian penjara kastil tersebut
ada belasan gadis yang menunggu giliran untuk dibunuh setelah dikurung beberapa saat, gengs. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sudah dalam keadaan membusuk. Sekurangnya ada 650 nama yang menjadi korban pembunuhan berantai dari Elizabeth dan juga para pelayannya, gengs. Nama-nama itu dilaporkan dari laporan berbagai pihak, mulai dari keluarga petani hingga para bangsawan yang anak gadis mereka hilang. Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya keempat pelayannya yang diadili secara langsung dan langsung dihukum mati. Itu semua karena mereka membantu Elizabeth dalam melancarkan aksinya melakukan pembunuhan berantai. Dan akhirnya Raja Hongaria memerintahkan Elizabeth untuk dikurung di dalam kastilnya selama sisa hidupnya, alias seumur hidup Elizabeth nggak boleh keluar dari kastilnya. Para pekerja akhirnya diutus untuk menembok kamar si Elizabeth ini dan hanya disisakan lubang kecil untuk memberikan makanan dan minuman. Inikah yang dinamakan penjara sesungguhnya, geng. Setelah 4 tahun Elizabeth dikurung di dalam kamarnya dengan tembok di sekelilingnya, seorang penjaga mengatakan bahwa saat itu seharian penuh makanan yang diberikan kepada Elizabeth tidak tersentuh sama sekali. Kemudian sang penjaga mengintip ke dalam dan melihat Elizabeth ini sudah tertelungkup dengan wajah di lantai. Dan akhirnya Elizabeth yang dijuluki The Blood Countess Bathory meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 21 Agustus 1614. Jadi inilah sekelumit kisah dari seorang wanita terkejam di dunia yang tega sekali melakukan pembunuhan berantai hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya dan keinginannya untuk mempercantik diri agar awet muda dan dikagumi oleh semua orang, guys. Jadi dari kisah ini kita bisa memetik hikmah bahwa seseorang yang tidak bersyukur atas hidupnya tidak akan bahagia dan malah menderita. Seperti halnya Elizabeth ini, dia itu udah cantik, kaya raya, anaknya banyak, suaminya setia, bahkan suaminya itu dikagumi oleh seantero dunia karena berani melawan Raja Ottoman. Suaminya pemaaf, orang tuanya juga dari kalangan bangsawan, keluarganya terpandang. Dia sudah hidup terjamin di dalam kastilnya, tapi dia masih mencari kepuasan-kepuasan nyeleneh yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia normal. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini ya, gengs. Oke gengsku sayang, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat cerita update dari Story Gang. Janji ya janji. Baiklah, kalian sehat terus ya dan bahagia selalu. Salam Amita, salam Story Gang.